Kita bicara soal tim nasional, memang masih putaran keempat bulan Oktober, ya pasti semua tahu lah itu. Ya, kemudian FIFA Matchday pada bulan September. Kalau bicara FIFA Matchday sudah dekat, ya artinya 2 minggu dari sekarang itu sudah harus bersiap-siap. Semua pemain menghadapi 2 pertandingan, lawan Kuwait dan lawan Lebanon. Nah teman-teman, ada perubahan jadwal. Itu tadinya kalau Alex Pastor bilang lawan tanggal Kuwait itu tanggal 6 September, tapi di FIFA Matchday ya mungkin saja itu tanggal 5 ya, karena bergeser itu tanggal 5 lawan Kuwait, kemudian di tanggal 8 September baru lawan Lebanon. Itu diuji coba atau FIFA Matchday. Nah sementara Lebanon dan Kuwait itu lebih dulu akan baku hantam dulu mereka. Jadi sesuai jadwal itu di tanggal 2 kalau nggak salah ya, mereka itu bertarung, baru pada tanggal 5 kita lawan Kuwait. Seperti tadi saya bilang kan, di tanggal 8 lawan Lebanon. Jadi pemain-pemain sekarang sedang disusun dengan rapi untuk kemudian diumumkan siapa-siapa yang terpanggil. Namun saya akan bicara sekarang melompat ke putaran keempat Piala Dunia. Ya, zona Asia yang akan berlangsung di Jeddah di Arab Saudi. Ya. Sudah bisa dipastikan dari sekarang bahwa untuk striker Mauro Silstra akan menempati posisi nomor 9 itu. Ya, menggantikan oleh Romani yang sekarang masih dalam pemulihan pasca operasi karena dia mengalami cedera di Piala Presiden kan. Kita udah tahu juga semua. Ya di Bandung dia ditackle oleh Paulinho, pemain dari Arema, dan akhirnya dia harus menepi cukup lama sehingga dia bisa sudah melewatkan, nanti udah dipastikan FIFA Matchday tidak akan main lawan Kuwait dan lawan Lebanon. Kemudian lawan Arab dan Irak juga akan sulit bisa bermain, walaupun mungkin sudah dalam pemulihan, tapi dia perlu untuk rest benar, jangan sampai dia cedera lagi. Makanya Mauro Silva yang sedang dalam berproses saat ini untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, Mauro itu sudah pasti disiapkan untuk nomor 9. Walaupun kita masih punya Ramadan Sananta yang sekarang bermain di klub Brunei, di Liga Super Malaysia, ada Rafael Struik, ada di Dewa, ya banyaklah. Ada juga yang mengusulkan semoga katanya Excel untuk kau di Persija bisa dimainkan atau Septian Bagaskara di Dewa United. Tapi saya memastikan bahwa Mauro Silva yang sekarang di Volendam di Eredivisie itu akan bermain di posisi striker nomor 9. Ya. Miliano Jonathans yang juga sementara berkasnya diurus itu bukan sebagai nomor 9. Kalau nomor 10 masih boleh lah ya untuk Miliano. Tapi dia lebih bagus bermain di flank, di posisi sayap teman-teman. Jadi dia akan berada di sana. Kalaupun satu nama lagi yang akan kita naturalisasi, misalnya yang berkembang adalah Adrian Wibowo. Adrian juga bukan nomor 9. Pemain muda ini bermain juga sama seperti Miliano, lebih ke kanan, posisi kanan. Jadi dua-duanya ada di lini serang tapi lebih melebar bermain. Menjadi pertanyaan sekarang, Ragnar Oratmangun apakah sudah bugar benar di saat akan menghadapi Arab Saudi dan Irak? Karena Ragnar di kiri. Kalau Ragnar belum begitu siap, maka bisa saja langsung dimainkan sekaligus, bisa Miliano bermain dari kiri, Adrian di kanan. Kalau Adrian benar ini ya, kita akan tunggu. Tapi untuk posisi striker di depan pasti Mauro Silva. Ya, kalau tidak ada nama lain, Mauro sudah bisa menjadi jaminan teman-teman. Dia yang akan tampil lebih awal. Ya, kecuali nantinya di U23, karena pada bulan September itu beririsan antara U23 nantinya kualifikasi Piala Asia berlangsung di Gelora Delta Sidoarjo yang dibawa pimpinan pelatih kepala Gerald Vandenberg. Itu Mauro di sana sebenarnya. Lebih dipentingkan sana karena U23 ini kan dalam rangka untuk bisa lolos. Kalau juara grup bisa lolos, harus juara grup. Walaupun ada Korea juga sama-sama dengan kita yang juga menjadi favorit. Nah pada saat bersamaan itu kan ada FIFA Matchday yang saya bilang tadi. Kalau di FIFA Matchday masih banyak lah bisa diutak-atik oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih untuk menempatkan pemain depan. Tapi Mauro sementara akan di Swiss pasti akan ke U23. Ya. Miliano kita tidak tahu apakah walaupun dia masih memungkinkan untuk bermain di U23, akan lebih kuat U23 kalau dengan Miliano Jonathans ada di sana. Tapi bisa saja Miliano Jonathans dipakai juga di tim senior. Ya itu tergantung komunikasi, saya pikir mana yang lebih diperlukan untuk tenaga Miliano, apakah di U23 atau bermain di tim senior. Untuk Piala Dunia juga saya pikir Miliano udah pastilah untuk bisa bermain ya di Arab. Dia tidak akan mungkin tergeser. Tinggal pemain-pemain lainnya yang mungkin akan tergeser dengan kehadiran
Miliano, satu di antaranya yang Marcelino, bukan tidak mungkin ya akan bergeser, karena pasti dia akan mendapat tempat di mata Patrick Kluivert, pemain FC Utrecht ini. Dia diambil, tentunya dia pingin tidak boleh menjadi pemain cadangan dong. Saya akan menjadi warga negara Indonesia bermain di tim nasional dengan catatan saya mendapat jam bermain untuk langsung pemain di starting 11. Itu pasti ada pembicaraan dengan Patrick Kluivert dan dia bisa dijamin untuk ada di sana. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Mauro Silstra.